Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Nah, kali ini saya kembali untuk menampilkan diri saya. Ada beberapa hal yang perlu saya update tentang perpikselan ya, tentang Google Pixel. Sudah saya rangkum, jadi ini adalah istilah-istilah baru atau mungkin pengetahuan baru yang saya update terus. Ada beberapa hal ini yang paling cukup sering ya nongol di pertanyaan DM Instagram saya dan juga mungkin beberapa kolom komentar. Yang pertama, langsung aja, reward bebas reset. Nah, reward bebas reset ini sebenarnya banyak yang ragu juga apakah setelah direset benar-benar aman atau enggak, sinyalnya hilang atau enggak. Tapi sudah saya coba buktikan, jadi saya pakai Pixel 7 ini ya. Pixel 7 ini adalah unit reward, jadi ya udah saya coba untuk reset pabrik dua kali, dan setelah itu saya untuk memastikan lagi, saya coba untuk update dari Android 14 ke 15. Nah, saat ini sudah di Android 15 untuk build yang Desember. Nanti tanggal 5, tepatnya besok berarti ya. Video ini direkam tanggal 4 ya. Biasanya tanggal 5 setiap bulannya itu akan dapat update lagi. Dan sejauh ini nggak ada masalah. Sinyalnya bisa 5G, jadi udah saya coba di kota Semarang. Beberapa kali saya ke Jakarta juga sinyalnya nongol 5G-nya. Hanya saja sih menurut saya speed-nya masih belum seperti yang diharapkan ya. Jadi untuk 4G bahkan di beberapa tempat lebih kencang daripada jaringan 5G yang pernah saya coba pakai SIM card Telkomsel ya. Nah, rewrite ini untuk yang metode terbaru. Jadi sekarang ada dua, anggap aja ada dua ya. Yang pertama itu adalah metode yang lama, yang harus nggak boleh reset pabrik. Dia boleh, kalau kita update tuh boleh, tapi nggak boleh reset pabrik dan nggak boleh reset jaringan ya. Nanti akan hilang tuh emailnya. Nah, kalau yang kali ini boleh reset pabrik, boleh update firmware atau softwarenya, nggak ada masalah. Jadi sejak dari Pixel 6 series ya, di chipset Google Tensor ke atas, Tensor 1, Tensor 2, Tensor 3. Nggak tahu kalau di Pixel 9, kayaknya belum ada unit rewrite-an Pixel 9 ya, karena harganya pun masih mahal. Jadi untuk saat ini Pixel 6 series, 6a, 6, 6 Pro, 7, 7a, 7 Pro itu sudah bisa di rewrite email. Jadi tetap saya menyarankan untuk beli yang bea cukai ya. Saya juga pengennya sih mampu beli yang bea cukai, tapi untuk sementara pakai yang ini dulu, yang ada dulu. Nah, jadi itu syaratnya unitnya pertama harus unlock bootloader-nya harus on ya, UBL-nya harus on. Intinya bisa digeser. Jadi kalau teman-teman udah pernah ngecek di opsi developer itu ada namanya buka kunci bootloader, biasanya ada tulisan itu harus bisa digeser. Kalau unit Verizon biasanya terkunci, harus menghubungi pihak bundling operatornya supaya bisa membuka bootloader tersebut. Caranya cuma itu aja. Dan untuk jasanya sudah banyak, teman-teman bisa cari di grup Facebook Google Pixel, bisa cari di berbagai komunitas-komunitas Pixel ya, ada di Telegram juga. Nah, untuk 5G-nya nih, berikutnya ya, ini pembahasan berikutnya. Untuk 5G, apakah ada caranya untuk Pixel 6, Pixel 7 supaya dapat sinyal 5G? Yang pertama syaratnya harus SIM card-nya ya, SIM card-nya paling nggak harus SIM card yang terbaru atau yang sudah support 4G, karena ada beberapa yang masih pakai SIM card lama yang belum mendukung 4G ya. Jadi udah harus punya SIM card yang baru itu. Yang kedua, kalian harus berada di area coverage 5G-nya. Jadi kalau misalnya di Semarang itu kan hanya di beberapa titik saja. Kalau di Jakarta, Bekasi, dan Jabodetabek ya, itu hampir di beberapa tempat sudah mendukung 5G. Nah, harus berada di coverage itu. Berikutnya, saya mendapatkan jaringan 5G di Pixel 7 ini, itu setelah update patch Desember 2024. Jadi sebelumnya saya nggak pernah dapat sinyal 5G. Nah, setelah update, mungkin bisa itu benar atau mungkin ada update OTA yang tidak kita sadari ya. Biasanya kan update OTA itu melalui jaringan aja, dia via server kayak gitu. Tapi yang jelas di unit saya setelah patch Desember baru bisa 5G-nya. Nah, jadi itu. Nah, sekarang pembahasan berikutnya adalah varian unit saat ini yang beredar itu ada cukup banyak ya. Yang pertama kita klasifikasikan sebagai Google Pixel 5 series ke bawah ya, yang menggunakan chipset Snapdragon. Nah, jadi untuk Pixel 5 ke bawah itu masih pakai dengan pengetahuan yang lama ya. Jadi ada yang bisa di rewrite
bebas reset juga, ada yang masih pakai metode lama. Jadi rewrite nggak boleh reset pabrik dan nggak boleh reset jaringan, hanya bisa update firmware aja atau update software. Itu. Lalu kondisi keduanya adalah Google Pixel seri 6 ke atas, yaitu Pixel yang menggunakan Google Tensor ya, chipset Google Tensor itu ada yang rewrite, ada juga yang enggak. Jadi ada yang masih murni bawaan, emailnya masih sesuai dengan di sistem, sesuai dengan di SIM tray, sesuai dengan di dashboard-nya. Lalu berikutnya ada unit varian bea cukai. Ada juga unit yang cukup dihindari ya, itu varian Verizon atau yang banding operator. Biasanya itu agak susah untuk diutak-atik. Dan yang berikutnya lagi, ini bukan varian sih, tapi sebenarnya lebih ke untung atau nggak untungnya kita dapat unit tersebut adalah unit refurbish ya. Nah, refurbish ini yang sering saya perhatikan adalah di Pixel 6 Pro, terutama layarnya ya. Layarnya itu banyak sekali Pixel 6 Pro yang user-user yang pernah beli di beberapa toko, saya nggak mau sebutkan tokonya yang mana, tapi random aja, itu yang udah gantian. Jadi ciri-cirinya sih sebenarnya kalau teman-teman lihat secara 3D-nya Pixel 6 Pro di GSM Arena itu kan ada, itu kalau misalnya layarnya udah beda dengan yang ada di situ, berarti udah kemungkinan besar udah bongkaran. Nah, tapi apakah itu jelek? Bisa jelek, bisa juga enggak, bisa juga bagus ya. Jeleknya kenapa? Jeleknya jelas udah nggak ori, atau pengelemannya nih, pengeleman dari LCD yang baru ini kurang rapi biasanya ya. Nah, berikutnya bagusnya apa? Kalau pengelemannya rapi, layarnya normal, ya udah nggak ada masalah, karena kita tahu harga LCD atau layar Google Pixel itu mahal banget. Ya di atas 1,5 ya, di atas 1.500.000. Jadi untuk kualitasnya sih mungkin ya nggak terlalu beda jauh dengan bawaan pabriknya ya. Ya itu opsi aja. Sebisa mungkin minus di layar itu harus dihindari. Karena layar adalah yang selalu kita lihat setiap hari. Kalau ada yang kurang normal atau kurang serak tuh nyesel kita ngeluarin duit cukup banyak ya. Nah berikutnya nih, CycleCon. Nah ini CycleCon ini mulai banyak ditanyakan sebenarnya itu ketika mulai Google Pixel 5 ya, Pixel 5. Sebenarnya Pixel lama juga bisa, tapi ada Pixel 5, Pixel 6, Pixel 7 juga mulai ditanyakan. CycleCon itu udah berapa kali HP ini di charge ya. Misalnya udah berapa kali nyolok charger dari sekian persen ke 100%, jadi udah berapa kali siklusnya untuk dicas. Semakin banyak siklusnya, kalau misalnya diwajarkan begini, HP ini misalnya launching di bulan Januari, terus kita sekarang udah di bulan Desember nih, Januari 2024 ya, sekarang udah di bulan Desember 2024, berarti udah 1 tahun nih usianya. Itu misalnya ya, nah kalau udah 1 tahun, misalnya CycleCon-nya itu udah di atas 150 atau 200 atau bahkan 300, berarti itu pemakaian wajar. Tapi kalau udah 400 atau bahkan di bawah 100 atau 50 lah, di bawah 50, itu malah justru aneh. Antara baterainya udah pernah diganti, atau memang benar-benar unitnya baru buka dus, atau memang jarang banget dipakai. Nah yang kalau udah sangat sering, misalnya baru 1 tahun kok CycleCon-nya udah 500, itu berarti HP-nya sangat sering dipakai. Ya, kalau istilahnya kendaraan itu kilometernya cukup tinggi ya. Ya itu bisa jadi indikator, itu cukup hanya salah satu aja lah, sebagai indikator aja kalau pas lagi ngecek HP bekas atau HP bekasnya Google Pixel. Jadi jangan terlalu jadi acuan juga, karena kadang data di CycleCon misalnya di APK AIDA 64 ya, kadang itu berubah-berubah ya. Kadang kayak gini nanti beberapa waktu dia ganti lagi angkanya. Itu CycleCon. Terus berikutnya ada juga beberapa toko yang ini juga ditanyakan ya, ada tulisan software support. Nah, software support ini maksudnya gimana? Kalau saya pernah tanya ya, di Semarang tuh ada tokonya cukup besar, saya pernah tanya, Mbak, maksudnya software support tuh apaan sih? Mereka bilang kalau software support ini unitnya ketika nanti misalnya sudah dibeli dari tokonya terus dibawa pulang dalam jangka waktu 1 tahun, itu kan di situ garansinya 1 tahun ya. Misalnya ada kendala jaringan, mereka masih mau untuk membantunya. Bisa lewat mungkin lewat remote atau kita datang ke sana bakal diperbaiki. Itu sih layanan sebenarnya ya, nggak ada, itu hanya istilah aja sih, kayak bergaransi email seumur hidup misalnya kayak gitu ya. Mereka cuma menghindari kata-kata itu aja, jadi software support, ya bener, disupport softwarenya aja. Kalau hardwarenya misalnya
kok tiba-tiba layarnya green line, tiba-tiba layarnya shadow, itu bukan urusan mereka lagi, karena untuk garansi unit biasanya untuk toko-toko yang cukup besar itu hanya 1 bulan. Kalau toko yang biasa aja biasanya 1 minggu gitu. Nah, berikutnya ini sebenarnya udah pada tahu sih sebenarnya user Pixel. Itu charger power delivery C2C. Nah, ini menurut saya cukup banyak yang meragukan hal ini juga. Saya pakai charger bawaannya Vivo ini nggak ada masalah kok. Ya oke, kalau nggak ada masalah ya udah dipakai aja. Tapi untuk sebagian besar kan nggak semua orang punya HP Vivo, nggak semua orang punya HP yang punya charger bawaan pabriknya. Pun kalau misalnya punya, itu kadang ada beberapa HP yang memang berbeda banget ya dengan protokol charger yang dibutuhkan oleh Google Pixel ini. Google Pixel ini sebenarnya sederhana, dia mewajibkan pakai C2C power delivery antara 2.0 atau 3.0. Nah, kabelnya tuh cukup kabel yang Type-C to Type-C. Mereknya udah sering saya sebutkan, ada Ugreen, AUG, terus Acome, terus ada Vivan, dan juga ada Baseus, Anker gitu-gitu ya. Terus ada Vention, itu juga bagus-bagus. Nah, chargernya juga sama, chargernya harus power delivery, dan wattnya tuh nggak perlu gede-gede. Pixel 7 saya itu kayaknya maksimal di 27 watt, untuk Pixel seri 6 ke bawah di 18 watt. Jadi kalau pakai charger yang gede gimana? Misalnya saya punya charger power delivery juga 65 watt, dipakai gimana? Nggak apa-apa, yang masuk akan tetap segitu-segitu aja, karena ya HP-nya udah bisa mikir, pun di chargernya juga sudah ada tipe output yang bakalan keluar, jadi dia akan menyesuaikan dengan HP-nya, chipnya udah cukup cerdas di sana, kita nggak perlu mikirin yang sudah dihandle oleh perangkat elektronik itu ya. Yang penting indikatornya ini aja. Kalau teman-teman punya charger, misalnya Ugreen ya, ketika ngecas, selama layar ketika disentuh itu nggak ghost touch, terus nggak cepet panas ya, tiba-tiba panas di HP-nya ataupun di chargernya, ya berarti normal, mau merek apapun sebenarnya. Tapi yang jelas, jangan beli yang mereknya aneh, terus nggak ada official store-nya, dan reputasinya masih belum banyak diketahui. Jadi cari aman aja lah. Itu untuk charger yang saya pakai sekarang saat ini ya, saya ada Ugreen sama AUG, saya punya 2. Nah, ini fitur baru, bypass charging. Ini fitur baru terakhir ya, ini udah 12 menit, nanti video berikutnya ada banyak lagi sebenarnya istilah-istilah ini. Fitur bypass charging di Android 15 setelah update patch Desember kemarin ya. Jadi dia akan membatasi atau meng-cut saat pengecasan di angka 80% ya. Saat baterai 80% dia casnya akan berhenti. Fitur ini udah diterapkan di beberapa HP lain kayak HP gaming kayak gitu-gitu, supaya ketika sambil ngecas, sambil main game itu baterai nggak penuh dan tidak ada istilah overcharge ya. Jadi sistem akan nge-bypass ya, jadi akan meng-cut arus yang masuk sehingga cukup aman. Meskipun menurut saya yang lebih aman ya dicabut chargernya, karena kan kita nggak tahu yang namanya arus listrik kan nggak kelihatan nih sama kita. Jadi ya untuk itu fitur yang meredus supaya lebih aman. Tapi tidak terlalu disarankan dipakai terlalu sering ya, main game colok charger gitu. Apakah fitur ini ada di Google Pixel 5 ke bawah? Saya kurang tahu. Tapi yang jelas ini fitur di Android 15, fitur drop ya. Yang support ya berarti Pixel 6 ke atas. Karena Pixel 6 dan Pixel 7 itu masa supportnya, buat yang belum tahu ya, didukung lebih lama lagi. Jadi kalau dihitung-hitung, Pixel 7 ini, 7 series ya, itu bisa sampai di Android 18. Kalau Pixel 6 berarti di antara 16 ataupun 17. 17 sih harusnya. Jadi cukup panjang. Selain fitur bypass charging ya, di Google Pixel ini juga ada fitur adaptive charging. Adaptive charging ini sebenarnya udah lama. Kalau praktiknya kayak gini, misalnya di jam 10 malam itu kalau saya ngecas, di atas ada tulisan di panel notifnya ya, pengecasan adaptif sedang berjalan, dia akan penuh di pukul 4 pagi. Ya, kayak gitu biasanya. Nanti chargernya otomatis akan melambat pengecasannya. Jadi misalnya teman-teman kebangun jam 2 pagi, jam 3 pagi, itu baterai belum akan penuh. Baru akan penuh jam 4.40 pagi. Biasanya jam segitu baru bisa penuh. Jadi cukup aman buat yang mungkin sesekali ya lupa ngelepas charger di malam hari ketiduran. Fitur ini sudah tersedia di Google Pixel dari dulu sebenarnya di jam-jam malam. Nah, jadi
Tapi tidak terlalu disarankan teman-teman terus sudah aman, sudah ada fitur adaptif, biarin aja. Itu nggak bagus juga. Kita nggak akan tahu ada korsleting dan lain-lainnya. Arus yang tiba-tiba lonjak itu kan di luar kendali kita ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya hal-hal yang bisa saya sampaikan tentang update per pixelan untuk saat ini di Januari 2025. Nah, ke depan mungkin sebenarnya ini akan saya jual di Pixel 7 ini, tapi kok kayaknya sayang banget ya, karena harganya saya cek di pasarnya itu udah ada beberapa yang menaikkan harganya, terutama yang paling kerasa adalah Pixel 6a. Pixel 6a itu dulu udah pernah nyentuh di angka 2,7 ya, sekarang 3,3 ya, jadi mungkin beberapa seri berikutnya juga akan naik ya, tapi ya udahlah, saya akan pakai dulu. Saya baru beli filter Nisi P1 Pro Series buat nyobain foto-fotonya. Jadi mau explore lagi di Google Pixel 7 ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.